Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Rasa ngaran wong we. Sopan. Angka pengangguran menurun. Mata dosa. Angka kemiskinan menurun. Jodoh latung tak kena botol. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Picak masamu. Asuh. Apalagi kau bela-bela antik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kejulidan tingkat dewa netizen plus 62. Aduh, jadi nggak puas ya dengan menghujat Wowo ya, terkait pembebasan 2 terpidana korupsi kemarin itu ya, dengan kata-kata. Jadi nggak puas menghujat dengan kata-kata, kini netizen mulai ngerujak Wowo dengan video-video lawak gitu ya. Dan bukan hanya rakyat berusia muda saja yang ternyata berspeak up ya terkait putusan si Wowo tersebut, tetapi juga si nenek-nenek. Aduh, dan komentarnya menurut saya bikin ngakak sekali teman-teman ya. Ya bukan komentarnya sebetulnya ya, karena ini sebetulnya adalah itu kejulidan tingkat dewa yang dilakukan oleh netizen plus 62. ada aja netizennya plus 62 ini ya. Pokoknya jangan macem-macem lah ya kan. Dengan netizen plus 62, presiden saja jadi bahan ketawaan, gak ada harga dirinya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Rasa ngaran wong we. Sopan. Angka pengangguran menurun. Mata dosa. Angka kemiskinan menurun. Jodoh latung tak kena botol. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Picak masamu. Asuh. Astagfirullahaladzim, saya benar-benar no comment. Ini siapa yang bikin kayak gini nih? Matamu picek ya kan? Matamu bosok ya. Nggak usah menuduh orang ya, kurang lebih seperti itulah ya. Mudah-mudahan teman-teman walaupun tidak semuanya berasal dari suku Jawa, tetap memahami bahasa Jawa yang disampaikan oleh nenek-nenek barusan ya. Lanjut. Apalagi kau bela-bela antik-asik. Iya, saya baru tahu teman-teman ya, bahwa ternyata si Wowo ini sangat islami sekali. Bahkan ketika berkampanye, ini dia ya sedang menunjukkan keahlian dia menabuh rebana gitu.
Aduh, sehat selalu ya Pak Presiden ya, dan emak-emak yang barusan ya. Astagfirullah. Netizen plus 62 ini emang kurang ajar. Lanjut, lanjut. Saudara, kesehatan nggak bayar. Matamu gosok. Angka pengangguran menurun. Jodoh waktu cangkem botol. Cangkem ora sopan iki. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Picak matamu. Asuh. Aduh, sampai terkaget-kaget netizen barusan. Aduh, picek matamu katanya. Hanya mendengarkan aja sampai terkaget-kaget. Coba bayangin kalau kita berada di lokasi yang sebenarnya. Gimana menurut teman-teman karya netizen plus 62 yang sangat mahajulit barusan ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Lanjut. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Omong kosong. Taek koruptor dikatakan bajingan, maling. Lalu seorang presiden membela koruptor, mau dikatakan apa? Mau dikatakan apa? Presiden yang membela koruptor tidak layak didukung. Presiden yang membela koruptor tidak layak jadi pemimpin NKRI. Mana? Katanya mau dikejar sampai Antartika, sampai padang pasir. Baru ditom lempung sama Hasto, udah ciut nyalinya. Ditambah lagi Pulau Ambalat, Natuna, katanya jenderal. Kok takut? Punya rakyat militan, tapi pemimpinnya nggak punya nyali. Tukang kayu lebih bernyali ketimbang jenderal bintang 4. Ya, Anda nggak ada apa-apanya sama Pak Jokowi. Secara tidak langsung Anda sudah membuat pendukungmu kecewa. Pendukungmu itu orang yang mendukung Pak Jokowi dulu 92 juta, 58%. Kalaupun saya menyuarakan lengserkan Prabowo, saya punya alasannya sendiri. Mau dipidanakan saya, silakan. Anda sudah tidak bisa lagi mempidanakan orang pengkritik. Mau dikatakan apa? Seorang presiden membebaskan 2 koruptor yang sudah dipidanai. Ya, saya sangat tertarik dengan pernyataan netizen barusan, terutama di bagian tengah agak depan gitu ya. Yaitu ketika seorang presiden membela seorang koruptor, itu mau dikatakan apa? Mau disebut apa? Seorang presiden yang berperilaku seperti itu. Saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab tentu adalah masyarakat Indonesia ya, katanya Pak Jokowi, biarlah masyarakat yang menilai, kan seperti itu. Iyalah. Ya kalau dikatakan, presiden ini presiden yang cinta tanah air. Ya gimana ceritanya ya kan? Ketika seorang koruptor justru dibebaskan. Itu kan sama halnya dengan membela koruptor. Walaupun tujuannya kita ketahui bersama nggak seperti itu. Tujuannya adalah rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kan seperti itu. Tetapi caranya dengan membebaskan 2 terpidana koruptor. Nah ini masyarakat yang bingung gitu kan. Presiden macam kayak gini ini layak disebut presiden apa? Kan seperti itu. Lanjut. Oh, ini tanahnya mbah saya dulu. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Matamu gosok. Wanamu keduaan apa kowe? Jodoh waktu cangkem botol. Iya, sudah berbeda tema teman-teman ya, tetapi masih tetap saja mbah-mbah yang satu ini masih marah-marah saja. Jadi tidak hanya si Wowo ya kan yang diomelin ya, Nusron Wahid juga kena semprot. Hanya gara-gara Nusron Wahid salah ngomong gitu ya. Emangnya mbahmu bisa bikin tanah? Nah, mbah yang satu ini merasa tersinggung. Mungkin seperti itulah, karena dia ngerasa saya ini mbah-mbah gitu loh ya kan.
Nah, kamu mengatakan emang mbahmu bisa bikin tanah, itu kan kamu seperti menyindir saya, menghina saya. Akhirnya muncullah kata-kata mutiara dari mbah yang barusan kita saksikan. Sebelumnya saya mendoakan gitu ya mbah-mbah yang barusan kita saksikan, mudah-mudahan sehat selalu karena ini video sudah lama ya kan, kemungkinan sudah 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu sudah setua itu, mudah-mudahan saat ini mbah tersebut masih dalam kondisi sehat walafiat, amin. Lanjut. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Ojo mek tanah tok Pak sing arep dijukuk lek nganggur. Rakyat sing nganggur gak duwe penggawean, iku ya jukukan pisan. Kayak ono penggawean cek nih oleh penghasilan. Nenek moyangku utawa leluhurku ancene ndak iso nggawe tanah. Tapi negara apa ya iso nggawe tanah? Menungso jarene ya asale teko tanah. Kira-kira sampean iku digawe teko tanah apa ya? Iya. Gini loh ya Bang Nusron ya, Menteri Menpan RB ATR Menpan RB apalah itu ya namanya ya. Kalau mau menyita itu jangan hanya tanah saja yang disita gitu loh ya kan. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Para pengangguran-pengangguran itu juga sita gitu loh ya kan. Biar nggak sampah masyarakat itu semakin sedikit ya. Sampah-sampah di tengah jalan itu juga ambilen gitu loh. Jangan hanya tanah yang tidak digunakan selama 2 tahun aja gitu. Ada aja ya menteri yang satu ini ya. Maunya mungkin bercanda gitu ya, tapi nggak taunya direspon serius oleh netizen. Lanjut. Assalamualaikum. Baginda Dorot
wafatnya Ndoro Tuan Menteri Nusron Wahid berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan aspirasi netizen barusan yang disampaikan dengan sangat santai ya. Ini sampai ke telinga Nusron Wahid ya, sebagai seorang menteri yang memang beberapa saat lalu memberikan sebuah pernyataan yang memantik reaksi keras dari banyak netizen ya, yaitu semacam ngata-ngatain gitu ya, emang mbahmu bisa bikin tanah ya kan. Yang menjadi pertanyaan, emang negara juga bisa bikin tanah? Pertanyaan Nusron Wahid ini adalah sebetulnya pertanyaan oratori begitu ya, pertanyaan yang tidak harus dijawab karena kita semua sudah tahu jawabannya kan, seperti itu. Tapi bukan netizen plus 62 kalau tidak berspeak up. Dan saya sependapat gitu loh. Jadi jangan biarkan pejabat itu ngomong seenak udelnya ya. Salah sedikit hajar gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.